Selamat siang Pak Felix dan Panitia Asistensi Praktikum Geologi Struktur 2020. Saya Andre Nagari dengan nomor NPM 190634891 akan membahas laporan praktikum saya mengenai praktikum analisis data sesar. Barang yang perlu disiapkan dalam praktikum ini adalah kertas softnet, 2 lembar kertas kalkir, pensil warna, paku payung, pensil, penghapus, penggaris busur, dan juga jangka. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah meletakkan paku payung di tengah kertas softnet dan juga kertas kalkir, lalu menuliskan arah mata angin di kertas kalkir. Kemudian gambar lingkaran primitif circle dengan menggunakan jangka. Lalu kita menggambarkan nilai strike dan dip serta pitch dari data di soal. Kemudian beri tanda pergerakan pada pitch. Karena pada soal adalah naik, maka tanda pergerakannya mendekati titik pusat. Lalu tambahkan sudut sebesar 90 derajat dari titik pitch. Lalu tandai titik tersebut sebagai sigma 2. Selanjutnya letakkan titik sigma 2 di ekuator. Lalu tambahkan sudut sebesar 90 derajat dan gambarkan garis busurnya. Kemudian tambah sudut sebesar 45 derajat ke arah bawah dari pitch. Lalu beri titik tersebut sebagai sigma 3 karena tanda dari pitch tersebut menunjukkan arah dari sigma 3. Tambahkan juga sudut sebesar 45 derajat ke arah atas pitch. Lalu beri tanda titik tersebut sebagai titik sigma 1. Kemudian kita mencari nilai trend dan plus dari sigma 1, 2, dan 3 dengan cara kita menarik garis terlebih dahulu dari titik tersebut ke arah titik pusat. Selanjutnya kita menghitung nilai besaran dari trend dan plunge dari masing-masing sigma. Selanjutnya kita akan membuat gambar 3D dari sesar tersebut. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat arah orientasi dari sesar tersebut. Kemudian buat garis strike yang sejajar dengan garis orientasi yang telah kita buat. Lalu buat garis rupa dan tutup kedua garis tersebut. Selanjutnya kita akan membuat dip. Kemudian buat lagi garis yang sejajar dengan dip untuk menutup bagian yang belum tertutup. Selanjutnya kita membuat sudut rek sebesar 63 derajat yang mengarah ke arah utara. Selanjutnya kita akan membuat blok batuan yang lain.
Berikut adalah gambar dari diagram Ricard sesar yang pertama. Untuk yang warna orange adalah pit, sedangkan warna hijau adalah dip dari sesar tersebut. Dan dari data tersebut kita dapat melihat bahwa titik potong dari kedua garis tersebut ada pada nomor 6 dan 21. Dan nomor sesarnya ada 21 dan 6 dengan nama sesarnya itu left reverse slip fault dan juga right reverse slip fault. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat strike dan dip dari soal kedua. Kemudian kita menggambarkan pitch sebesar 8 derajat dari arah ace. Lalu tambahkan sudut sebesar 90 derajat dari titik pitch dan tandai sebagai sigma 2. Tambahkan sudut sebesar 90 derajat dari sigma 2 dan gambar garis busurnya. Kemudian hitung sudut sebesar 45 derajat ke arah atas dan ke arah bawah pitch dan tandai sebagai titik sigma. Karena sesar pada soal ini adalah sesar menganan, maka titik sigma yang terdapat pada sebelah kanan adalah sigma 1, sedangkan sigma yang terdapat pada sebelah kiri adalah sigma 3. Kemudian kita mencari nilai tren dan plunge dari sigma 1, 2, dan 3 dengan cara kita menarik garis terlebih dahulu dari titik tersebut ke titik pusat. Lalu kita menghitung besaran tren dari masing-masing sigma. Kemudian kita menghitung dip dari masing-masing sigma. Selanjutnya kita akan membuat gambar 3D dari sesar tersebut. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat arah orientasi dari sesar tersebut. Selanjutnya kita akan membuat dip. Kemudian buat lagi garis yang sejajar dengan dip untuk menutup bagian yang belum tertutup. Selanjutnya kita membuat sudut rek sebesar 8 derajat yang mengarah ke arah utara. Selanjutnya kita akan membuat blok batuan yang lain. Berikut adalah diagram Ricard dari sesar kedua. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa titik potong pada garis tersebut berada pada nomor 7. Untuk yang garis orange adalah pit, sedangkan garis warna hijau adalah dip. Pada sesar nomor 2 dengan nomor sesar 7, nama sesarnya adalah right slip fault. Sekian video pembahasan mengenai praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.